Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentan frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentan frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dicepatkan dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 Hz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu di frekuensi 530 Hz hingga 1710 Hz. Selain itu, ada pula gelombang TV yang berada pada rentan 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor seperti transistor, efek medan, dioda terowongan, dioda Gunn, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Salah satu penggunaan gelombang mikro dapat dilihat pada radar radio detection and ranging. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek lain yang bergerak. Contohnya, gelombang mikro juga digunakan pada open microwave. Sinar inframerah. Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 dikurang 7 meter hingga 10 kurang 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Ketika sebuah benda dipanaskan, atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas dan bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu benda, semakin kuat atom dan molekulnya bergetar dan semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkannya. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Sinyal ultraviolet. Sinyal ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nm hingga 10 nm. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk membunuh kuman dalam pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi
yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar gamma. Jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang-gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10 sampai 14 meter hingga 10 sampai 10 meter. Sementara itu, frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Contoh sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta memahami struktur logam. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.